saya Kelly Yufanti Putri Rada, mahasiswa Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang budaya bertani masyarakat Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten di NTT dengan ibu kota Sohe. Topografi wilayah Timur Tengah Selatan bervariasi dan didominasi oleh pegunungan. Selain itu, juga terdapat beberapa dataran yang luas yang kemudian dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rumah tangga, masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan mengembangkan jenis tanaman pangan yang telah diusahakan oleh generasi terdahulu dengan produk utama adalah tanaman jagung. Sedangkan tanaman padi diusahakan oleh masyarakat pada beberapa wilayah tergantung ketersediaan air. Bertani sudah menjadi budaya di masyarakat Timur Tengah Selatan yang turun-temurun dan mengalami perkembangan. Meskipun telah mengalami perkembangan, namun ada beberapa kebiasaan nenek moyang atau leluhur yang masih melekat pada masyarakat di Timur Tengah Selatan saat bertani hingga sekarang menjadi budaya yang khas pada masyarakat Timur Tengah Selatan saat bertani. Berikut adalah beberapa budaya bertani masyarakat Timur Tengah Selatan. Yang pertama, gotong royong. Masyarakat Timur Tengah Selatan biasanya bertani berdasarkan musim dan dilakukan secara gotong royong. Mulai dari mempersiapkan lahan pada musim kemarau, menanam pada musim penghujan, hingga pada musim panen, semuanya dilakukan secara gotong royong oleh setiap anggota keluarga. Akan ada seorang anak perempuan yang tinggal di rumah untuk menyiapkan makanan bagi mereka yang bekerja di ladang. Yang kedua adalah salome. Salome artinya satu lubang rame-rame. Salome ini merupakan salah satu kebiasaan masyarakat di Timur Tengah Selatan dalam bertani yang sering kita kenal dengan istilah tumpang sari, di mana dalam satu lahan ditanam dengan dua jenis atau lebih tanaman. Petani di TTS seringkali menanam jagung bersamaan dengan kacang tanah, kacang nasi, atau labu. Alasannya menarik, karena salah satu makanan khas orang Timur Tengah Selatan adalah jagung bose, yaitu jagung rebus yang dicampur dengan kacang-kacangan juga sayur-sayuran, sehingga ketika menanam jagung, petani berpikir bahwa sekaligus ditanam dengan kacang tanah, kacang nasi, ataupun labu sebagai bahan pelengkap. Selain dari pemikiran itu, salome juga dilakukan untuk mengantisipasi jika ada tanaman lain yang gagal panen. Yang ketiga adalah kandang kebun. Setelah selesai menanam, petani akan siap sedia di kebunnya untuk membersihkan tanamannya dari tumbuhan liar dan membangun pagar di sekeliling tanamannya atau mengkandangkan tanamannya. Hal ini dilakukan agar tanaman mereka terlindungi dari hewan ternak seperti sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya. Mengapa hal ini dilakukan? Karena di Timur Tengah Selatan, para peternak ketika mereka mulai kekurangan bahan makanan untuk ternaknya, mereka akan melepas ternak-ternaknya untuk mencari makanannya sendiri. Sehingga ketika ternak masuk ke dalam kebun petani dan memakan setiap tanamannya, hal itu akan menjadi kesalahan dari petani karena tidak mengkandangkan tanaman-tanamannya. Yang terakhir adalah santana. Santana dilakukan pada musim panen, di mana tanaman-tanaman tersebut harus lebih dulu didoakan dan hasil pertamanya harus dibawa sebagai ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Setelah itu barulah dapat dikonsumsi oleh petani. Selain dikonsumsi, sebagian hasil panen akan disimpan di rumah bulat atau umekebubu dalam bahasa Timor untuk dijadikan bibit pada musim tanam berikutnya. Demikian video pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.